Pembicara kita yang ketiga ada Pak Samuel T. Gunawan. Selamat bergabung dan selamat malam Pak Samuel. Selamat malam. Ya, beliau adalah seorang teolog Protestan karismatik, dosen dan gembala BFM Palangkaraya. Nanti beliau akan memberikan materi sebagai pembicara ketiga bagi kita dalam webinar pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan materi ketiga oleh narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Samuel T. Gunawan, MTH, dengan topik Apologetika Kristologi. Kepada Pak Samuel, saya persilahkan. Shalom. Suara saya jelas terdengar ya? Ya, sudah. Oh ya, oke. Bisa ini kan? Di-share itu PDF-nya, materi saya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada STT Hagiasmos dan juga Asasi yang memberikan kesempatan untuk share. Ya, langsung ke slide kedua ya. Slide kedua ya. Oke. Saya mulai dari opening statement saya dulu. Kristus adalah pusat dari kekristenan, dan karena Kristus itu adalah pusat dari kekristenan, maka secara logis Kristologi merupakan ajaran yang paling fundamental di dalam kekristenan. Ya. Nah, namun sayangnya Kristologi Kristen ini seringkali disalahpahami atau misunderstood oleh para bidat Kristen dan diserang oleh para oponan kekristenan. Karena itulah setiap orang Kristen wajib mempertanggungjawabkan dan memberi penjelasan yang memadai mengenai imannya di dalam Kristus. Paling tidak ada 2 pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh setiap orang Kristen. Apa yang dipercayainya tentang Kristus dan mengapa ia mempercayainya? Nah, ini disebut dengan apologetik kristologi. Hal ini disebut dengan apologetik kristologi. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, dasar Alkitabnya, para teolog pada umumnya mendefinisikan apologetika berdasarkan ayat kitab suci yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16. Di sana tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupnya yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Nah, di dalam ayat ini kita menemukan kata apologia. Bisa dilanjutkan slide-nya berikutnya. Nah, frase memberi pertanggungan jawab dalam ayat yang kita baca tadi adalah terjemahan dari kata kerja Yunani apologia yang berarti pembelaan, yang kedua jawaban. Ya. King James Version dan New International Version menerjemahkan dengan give and answer atau memberikan suatu jawaban. Sedangkan New American Standard Version menerjemahkan dengan make a defense atau membuat sebuah pembelaan. Ya, lanjut. Sedangkan di dalam 2 Korintus 7 ayat 11 diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia oleh Lai itu adalah pembelaan. Dalam King James Version diterjemahkan dengan tearing yang berarti menjelaskan, menerangkan atau memberikan klarifikasi. Ya. Lanjut. Nah, tentang apologia ini Profesor Douglas Groothuis menjelaskan demikian. Ya. Bahwa kata tersebut baik dalam bentuk kata benda, apologia, atau bentuk kata kerjanya, apologeomai, muncul 8 kali dalam Perjanjian Baru. Ayat-ayatnya ada di situ, ya ada di slide, bisa dilihat. Nah, istilah ini secara khusus di dalam 3 bagian, di dalam 3 teks maksud saya,
menjelaskan atau memberikan pembelaan yang rasional terhadap Injil. Ya. Dalam Filipi 1 ayat 7 dan ayat 16, dan yang paling terkenal sudah kita baca tadi 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Lanjut bisa? Ya. Terus? Ya, ini tadi kutipan saya ya. Terus dari buku belum ya. Nah, naik dulu ke atas ya. Nah, tadi saya kutip dari Profesor Douglas Hurteis tadi dari buku Christian Apologetic tadi ya. Ya, bisa lanjutkan? Nah, ini kata-kata yang terkait dengan kata ayat-ayat misalnya nas yang terkait dengan kata apologia tadi. Di Kisah Rasul 2 ayat 1. Kemudian Kisah Rasul 25 ayat 16. Di sana kata apologia adalah pembelaan diri. Kemudian di Kisah Rasul 25 ayat 16, membela diri. Dalam 1 Korintus 9 ayat 3, Paulus berbicara tentang pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ya, jadi terhadap kritik kita bisa memberikan apologia. Ya. Lanjut saja, ya, nanti bisa dipelajari lagi. Nah ini juga. Ya. Terus lanjut. Nah, sekarang kita ke definisi apologetika. Saya memberikan definisi apologetika Kristen adalah studi tentang bagaimana menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan tentang isi iman Kristen. Jadi ini definisi saya tentang apologetika Kristen adalah suatu studi tentang bagaimana menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan tentang isi iman Kristen. Lanjut, ada di situ. Nah, saya kutip dari buku saya. Terus, apologetika karismatik yang ku kenal dan ku yakini di halaman 43, saya menulis di sana bahwa apologetika Kristen dapat diartikan sebagai suatu studi. Jadi apologetika itu adalah studinya untuk memperlengkapi orang Kristen sehingga mampu memberi penjelasan yang memadai mengenai iman mereka di dalam Kristus dan mempelajari bagaimana cara membagikannya dengan orang lain serta bagaimana mempertahankannya dari serangan dan penyesatan. Nanti di garis bawahi kata serangan dan penyesatan itu ya. Sedangkan apologetik adalah aktivitas, kegiatan, ya. Bagaimana kita menjelaskan apa yang kita percayai dan mengapa mempercayainya. Itu di buku saya, Apologetika Karismatik. Lanjut. Atau seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul, ya, the task or sign of Christian apologetic is primarily concerned with providing an intellectual defense of the truth claim of the faith. Bahwa apologetika Kristen itu adalah pembelaan secara intelektual. Jadi melibatkan pemikiran yang rasional atas klaim kebenaran iman Kristen, iman yang kita percayai. Ya. Lanjut. Nah itu bukunya saya kutip dari Defending Your Faith, karya R.C. Sproul. Lanjut. Nah, terkait dengan apologetika kristologi ini, ada dua istilah lain yang harus dimengerti, yaitu apologetik dan apologet. Istilah apologetika telah saya definisikan di atas menunjuk kepada studi atau ilmunya, sedangkan istilah apologetik dikaitkan dengan aktivitas atau kegiatan atau implementasinya, dan istilah apologet menunjuk kepada orang yang melakukan apologetik itu. Ya, terus? Ya. Lanjut. Oke. Nah, lanjut saja, kita lewat saja. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Apa itu apologetika kristologi? Nah, kata kristologi berasal dari dua kata Yunani, Kristos yang berarti Kristus dan logos yang berarti pernyataan yang rasional. Dalam teologi Kristen, istilah kristologi ini mengacu pada doktrin atau ajaran tentang Kristus. Lanjut. Nah, ini satu buku saya kutip menjelaskan kata kristologi itu, yaitu karya sahabat saya, Dr. Willy Pandensolang. Bisa klik lagi, terus lagi ada bukunya itu dia. Ini dari sisi biblika, bukunya sangat bagus, silahkan
untuk dibaca, ya. Dan saya menganjurkan buku ini untuk dibaca, ini bagus ya. Nah, Weli Pandegsolang menjelaskan istilah kristologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu Kristos, yang artinya Kristus, dan Logos, artinya ajaran, ilmu, atau firman. Tapi saya di atas mendefinisikan sebagai pernyataan yang rasional. Nah, secara etimologis kata ini berarti berasal dari kata krio yang berarti mengoles, atau ya Kristus sendiri berarti diurapi. Nah, dengan demikian, apologetika kristologi, definisi saya adalah suatu studi yang rasional terkait pembelaan doktrin tentang Kristus. Jadi saya mendefinisikan apologetika kristologi itu sebagai suatu studi yang rasional terkait pembelaan doktrin tentang Kristus. Lanjut. Nah, apologetika kristologi ini adalah satu dari 3 esensial apologetik Kristen. Yang pertama, Trinitas, dan yang kedua, Kristologi, yang ketiga, Bibliologi. Jadi ini bisa dikatakan sebagai 3 esensial di dalam kekristenan. 3 ajaran atau doktrin paling esensial dalam kekristenan, yaitu Trinitas, Kristologi, dan Bibliologi. Jadi 3-tiganya ini penting sekali untuk dipahami, dimengerti oleh setiap orang Kristen. Lanjut. Nah, klasifikasi apologetika kristologi sekarang. Apologetika kristologi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam cara. Saya menyebut di sini 4 dulu, sebetulnya bisa lagi berdasarkan pendekatan dan lain sebagainya. Yang pertama, berdasarkan era. Apologetika kristologi abad permulaan, pertengahan, reformasi, dan modern. Ini dikaitkan dengan historis di dalam sejarah kristologi itu sendiri. Yang kedua, apologetika kristologi berdasarkan metode apologetika. Metode berbeda dengan pendekatan. Nah, metode apologetika ada beberapa, misalnya metode klasikal, evidensial atau pembuktian, preposisi atau anggapan, dan kombinasi, baik dari evidensial maupun preposisi. Nah, yang ketiga, klasifikasi apologetika kristologi berdasarkan fokus. Berdasarkan fokus, misalnya apologetika kepada bidat-bidat. Kemudian apologetika kepada liberalisme, apologetika kepada Yudaisme, apologetika kepada apologet dan kristolog muslim, dan lain-lain. Ini berdasarkan fokus. Kemudian yang keempat, saya mengklasifikasikan apologetika kristologi berdasarkan topik. Ya. Misalnya tentang inkarnasi Kristus, kelahiran melalui perawan, kesatuan hipostatik, keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu apologetika kristologi berdasarkan topik-topiknya. Bisa lagi dengan berbagai macam pendekatan ya. Nah, ini 7 bagian esensial doktrin kristologi. Nah, ini harus kita pahami, harus kita mengerti ya. Karena ke-7 bagian inilah yang paling banyak, paling sering diperdebatkan di dalam kekristenan dan juga diserang oleh para oponan kristologi. Nah, dan perlu kita bahwa di abad pertama sampai dengan abad kelima dalam doktrin kekristenan lebih banyak berkisar masalah kristologi terkait dengan pribadi Kristus ini. Ya. Nah, 7 esensial dari doktrin kristologi itu adalah inkarnasi Kristus, khususnya terkait dengan kelahiran perawan. Kemudian tentang keilahian Kristus. Kemudian juga tentang kemanusiaan Kristus, tentang kesatuan hipostatik, satu pribadi dengan 2 natur. Kemudian tentang kenosis, ketidakberdosaan Kristus, penyalipan dan kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, bagi beberapa orang Kristen, ya 7 esensial doktrin kristologi ini jelas. Sementara bagi beberapa orang Kristen lainnya, ya tidak jelas, sehingga terjadi apa yang disebut dengan kristologi miring, penyimpangan, dan munculnya bidat-bidat. Sementara bagi agama-agama lain atau oponan, bisa jadi bagian-bagian ini adalah hal-hal yang dipertanyakan dan juga dalam tanda petik diserang terhadap iman Kristen. Nah, jadi orang Kristen harus memahami 7 bagian esensial doktrin kristologi ini. Karena 7 hal inilah atau 7 ya, dan bidat-bidat juga muncul dalam kaitan kristologi, paling tidak terhadap salah satu topik.
dari 7 topik tersebut. Ya. Lanjut. Waktu saya masih ada ya. Sedikit lagi ya. Saya akan agak cepat. Ada sekitar 10 menit lagi, Pak. Ya, baik. Untuk penjelasan tentang 7 bagian esensial dalam Kristologi Kristen, saya menganjurkan membaca buku-buku tingkat dasar berikut ini. Lanjut. Bisa dilihat sana, baik karya Josh McDowell. Ya. Terus lanjut, Kristologi Kristen. Dari sisi biblikanya, W. Lipan dan Solang. Adalah Lois Berkat, teologi sistematiknya. Kemudian yang buku-buku di bawah itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga ditulis penulis Indonesia seperti W. Lipan dan Solang. Yang di atas kalau saya tidak salah masih belum terjemahkan. Ada banyak buku, tapi untuk tingkat dasar saya merekomendasi beberapa buku tersebut. Lanjut. Nah, bidat-bidat terkait Kristologi. Sejarah gereja, tadi saya katakan dari abad pertama sampai abad yang kelima, ya, mencatat tentang perdebatan terkait dengan Kristologi. Paling sedikit ada 8 bidat yang muncul, yaitu yang pertama ebionisme, yang menolak praeksistensi Kristus dan natur ilahinya. Mereka menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Dan saya ingin menyatakan bahwa pengajar-pengajar sesat hari-hari ini muncul merupakan modifikasi atau merupakan bentuk lain dari bidat-bidat di abad pertama sampai abad kelima tersebut. Yang kedua adalah gnosticisme, menolak bahwa Yesus Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Mereka menolak kemanusiaan Kristus termasuk realitas tubuh jasmaninya. Kemudian yang ketiga, Arianisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah subordinasi, bisa dikaitkan, asosiasikan dengan Arianisme ini. Ya. Mereka mengajarkan bahwa hakikat Kristus tidak sama dengan hakikat Allah Bapa. Mereka mengajarkan Kristus tidak setara atau dikatakan Kristus lebih rendah dengan Bapa karena ia bukan pribadi yang kekal. Sehingga muncul pengajaran hari-hari ini bahwa Allah Bapa itu disebut sebagai major God dan Allah Anak itu disebut sebagai minor God misalnya. Itu bisa diasosiasikan kepada ajaran subordinasi dari Arianisme. Nah, lanjut. Yang keempat, monarkianisme mengajarkan bahwa Allah Anak hanya merupakan mode lain dari pernyataan Allah Bapa. Dalam bentuk adopsionistiknya, monarkianisme mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang diberikan kekuatan Roh Kudus pada saat baptisannya. Dalam bentuk modalistiknya, monarkianisme mengajarkan bahwa satu Allah yang secara beragam memanifestasikannya dalam bentuk atau mode keberadaan. Dan bentuk lainnya adalah sabellianisme, tidak mempercayai prainkarnasi Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi yang mewujudkan dirinya dalam 3 cara, atau bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 bentuk eksistensi manifestasi dari satu Allah. Tidak heran ajaran ini juga muncul ya hari-hari beberapa bulan terakhir ini ya, Bapak Pastor Joshua Tewuh menjelaskan hal seperti ini. Allah itulah satu pribadi. Nah, ini adalah bentuk dari sabellianisme juga ya. Lanjut. Apolinarianisme menyangkal Roh Kristus sepenuhnya manusia. Mereka mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Allah dan juga bukan manusia, tetapi ia hanya sekedar pribadi ilahi. Tubuh dan jiwa Yesus adalah tubuh dan jiwa manusia, tetapi rohnya bukan roh manusia, melainkan roh logos. Kemudian ada lagi Nestorianisme, tidak menerima adanya perpaduan antara 2 sifat dalam satu pribadi. Mereka mengajarkan Kristus memiliki 2 sifat dan 2 kepribadian. Jadi ini menyatakan Yesus tuh memiliki 2 pribadi dan 2 sifat. Satu pribadi Allah dan satu pribadi manusia, sifat Allah dan sifat manusia. Ini berbeda dengan pandangan ortodoksi bahwa Yesus hanya satu pribadi dengan 2 sifat, 2 natur. Nah, yang terakhir Eutikanisme menolak, belum, masih sebentar. Ya. Eutikanisme menolak 2 natur Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat, namun bukan sifat Allah sepenuhnya dan juga bukan sifat manusia seutuhnya. Dalam bentuk monofisit, mereka mengajarkan bahwa sifat Kristus merupakan percampuran atau perpaduan dari sifat Allah yang dominan dan sedikit sifat manusia yang tidak sejati. Dalam buku Kristologi ini, ya, saya melihat bahwa Pak Erastus Sabdono mengajarkan monofisit ini, ya, bahwa Kristus itu adalah manusia dengan rohnya adalah roh Allah. Ini ditolak di dalam konsili. Nanti saya akan jelaskan. Lanjut.
Konsili-konsili dan formulasi ortodok tentang pribadi Kristus. Saya ingin menjelaskan, dan ini penting nanti, bahwa konsili itu penting bagi kekristenan. Nah, terhadap semua ajaran yang menyesatkan, Bapak Gereja Athanasius melakukan pembelaan iman sesuai dengan ajaran Alkitab dan melahirkan beberapa konsili bapak-bapak gereja, antara lain konsili Nicea, yang menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total dan manusia yang total. Kemudian yang kedua, konsili Konstantinopel mengulangi penegasan konsili Nicea yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% dua natur dalam satu pribadinya. Hubungan antara kedua natur ini tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Kesulitan itu adalah di situ sebetulnya. Ya, nah, lanjut. Sedikit lagi. Nah, perlu dipahami bahwa formulasi ortodoks hasil konsili-konsili tersebut di atas dibuat untuk melindungi doktrin tentang Kristus dan doktrin Tritunggal dari ajaran-ajaran sesat atau bidat yang muncul pada saat itu. Dengan kata lain, doktrin itu tidak dicetuskan pada konsili-konsili itu, tetapi hanya diteguhkan. Jadi bukan dicetuskan dalam konsili-konsili, tetapi diteguhkan. Karena memang doktrin itu sudah ada sejak gereja berdiri di abad pertama. Jadi Protestanisme dan kaum Injili konservatif menerima rumusan pengakuan iman dan ketetapan-ketetapan konsili ekumenikal tersebut. 3 diantaranya, Nicea, Konstantinopel, dan Chalcedon, karena kesesuaiannya dengan kitab suci sebagai satu-satunya hukum dan praktek iman. Lanjut di slide yang sama. John Calvin mengatakan, I never read from my heart and will have all of them held in Dio honor. Ya. Jadi saya memuliakan dari hati saya dan akan memegang teguh semuanya, maksudnya hasil konsili-konsili itu dengan rasa hormat. Ini kutipan ucapan John Calvin yang saya kutip dari Profesor Bruce Demares, ya, dalam Dictionary of Theology, Historical and Systematic. Itu dia bukunya ada. Lanjut. Perlunya apologetika kristologi. Nah ini, keharusan apologetika kristologi disebabkan oleh ada 2 bahaya yang dihadapi, yaitu 1 penyesatan dan 2 penyerangan terhadap esensial doktrin kristologi. Tadi saya menyebutkan 7 esensial doktrin kristologi. Mungkin yang lain bisa menambahkan lagi, tapi saya melihat 7 itu sangat esensial sekali. Nah, terhadap 7 esensial ini, bahaya yang kita hadapi adalah penyesatan yang pertama, dan kedua penyerangan. Penyesatan bersifat internal karena muncul dari dalam kekristenan itu sendiri, sedangkan penyerangan bersifat eksternal karena berasal dari luar kekristenan. Misalnya, 1 penyesatan oleh bidat-bidat, Mormonisme, Saksi Yehova, Arianisme, Unitarian, Sabellianisme, dan lain-lain. Ya, dalam bentuk modern saat ini. Yang kedua, penyerangan dari para oponan kekristenan. Ya, misalnya dari Yudaisme yang tidak mengakui Kristus, serta dari apologet dan kristolog-kristolog Muslim saat ini. Ya. Juga bahaya dari liberalisme tidak bisa kita abaikan. Disinilah sebetulnya signifikansi perlunya apologetika kristologi. Ya. Ingat penyesatan dan penyerangan. Sekarang kita lihat dasar kitab sucinya. Lanjut. Nah, dasar kitab suci, Rasul Paulus dalam pidato perpisahannya dengan jemaat di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 mengingatkan para penilik atau penatua jemaat pada waktu itu demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah kawangan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik atau penatua untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kamu. Berarti dari luar itu akan masuk. Ini penyerangan. Akan masuk. Serigala-serigala akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kamu. Ini penyerangan dari luar. Nah, sedangkan penyesatan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nah, ayat yang ke-29 itu penyerangan.
bahaya dari penyerangan, dan ayat 30 itu bahaya dari penyesatan. Jadi kristologi Kristen menghadapi dua hal itu, ya, penyerangan dan penyesatan. Sebab itu Paulus mengatakan jaga seluruh kawanan kepada para penatua kerjanya. Jadi kita berpimpin di dalam gereja, tugas kita adalah menjaga kawanan domba umat Allah, ya, baik dari serangan maupun dari penyesatan. Ya. Lanjut. Sedikit lagi ya. Mudah-mudahan cepat selesai, tepat waktu. Penyesatan tadi saya jelaskan sedikit. Kekristenan yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci, dan praktek keliru dari internal kekristenan itu sendiri. Itu ayat-ayatnya jelas di situ. Misalnya ada rasul-rasul palsu, Paulus sebut dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15. Pekerja-pekerja curang, ya. Kemudian dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2, nabi-nabi palsu dikatakan ada. Ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Baik, Kristen juga menghadapi penyerangan dari para oponan kekristenan atau oponan kristologi, antara lain Yudaisme yang menolak Kristus, apologet Muslim, cendekiawan Muslim, misalkan seperti almarhum Ahmad Dedet yang kemudian diteruskan dilanjutkan oleh Zakir Naik. Ya. Kemudian menghadapi kristolog Muslim yang sekarang ini berhamburan, khususnya di Indonesia, yaitu para mualaf Muslim yang mengakui diri sebagai kristolog, seperti misalnya Irene Handono, Kainama, Yahya Waloni, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, nah sifat dari para kristolog ini menyerang, ya, khususnya doktrin kristologi. Lanjut. Untuk itu saya menganjurkan membaca sebuah buku yang sangat baik sekali, Profesor Norman L. Glaser dalam bukunya Inspiring Islam bersama dengan Abdul Saleh, ya, dari seorang Muslim yang menjadi Kristen, menulis buku sangat baik sekali. Ya, itu buku belum diterjemahkan kalau tidak salah, ya. Lanjut. Nah, ini materi saya kalau tidak salah yang terakhir ini, fondasi apologetika kristologi. Ada 4 fondasi dari apologetika kristologi, yaitu memahami isi Alkitab. Ya. Jangan sampai orang Kristen kalah dengan Zakir Naik. Zakir Naik itu dia membaca Alkitab dan dia hafal ayat-ayat Alkitab. Nah, ada orang-orang Kristen yang jarang membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab, ya. Sehingga ketika Alkitab disalah tafsirkan, dia tidak mengerti karena dia tidak baca Alkitab. Ya. Maka itu membaca Alkitab itu sangat penting sekali. Ya. Di gereja kami saya menganjurkan minimal 15 menit membaca Alkitab setiap pagi kepada jemaat. Yang kedua, menguasai doktrin kristologi Kristen, termasuk juga menguasai doktrin-doktrin esensial Kristen lainnya dalam teologi sistematik atau dogmatika, seperti bibliologi dan teologi proper. Karena tadi tiga esensial kekristenan itu, teologi proper atau di dalamnya ada trinitas, kemudian kristologi dan bibliologi, itu adalah doktrin yang paling sering diperdebatkan dan serang dalam iman Kristen. Nah, yang berikutnya adalah memahami logika. Ya. Seorang Kristen harus benar-benar memperhatikan bahwa iman Kristen itu tidak bisa dijalankan tanpa kita menyertai rasionalitas kita. Ya. Ada orang yang salah mengerti sehingga mengkontraskan antara iman dengan akal. Saya tidak melihatnya demikian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-17, dan Ibrani pasal 11, ayat yang ke-17 sampai 19, di sana dikatakan bahwa karena iman, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Dan dikatakan karena ia berpikir. Ya. Jadi, iman yang dijalankan oleh Abraham adalah iman yang dihasilkan dari pemikiran
rasionalitasnya. Dia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan dari kematian, maka dengan iman ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya, dia melakukannya. Lagi pula Alkitab mengajarkan kita, Kristus mengatakan, kasih Allahmu dengan segenap kardiamu, hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap nous, akal budimu, rasiomu, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Jadi orang Kristen perlu memahami hukum-hukum logika, perlu memahami prinsip-prinsip penalaran yang sehat, prinsip-prinsip penalaran yang absah, dan juga perlu mengenali logical fallacy atau cacat logika, terutama yang dilakukan di dalam penyerangan terhadap kristologi Kristen. Dan yang terakhir, bergantung pada Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat ke-8. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bersaksi tentang Kristus melalui apologetika. Nah, pelengkap lainnya perlu pengetahuan historis doktrinal Kristen, pengetahuan bahasa Alkitab, wawasan dunia Alkitab, ya, yang Bang Eli tadi sampaikan historis, kaitan dengan sosial dan politik pada saat itu. Baik sekali, bagus sekali. Ya, itu adalah hal-hal yang baik sekali dalam pengenalan doktrin-doktrin kekristenan dari aspek sejarah. Kemudian wawasan dunia Alkitab dan wawasan dunia berbagai agama. Ya. Lanjut, itu adalah fondasi dari apologetika kristologi. Oh ya, sudah selesai. Saya kira itu materi saya sampaikan. Di slide paling akhir itu closing statement saya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Linda, sebagai host. Baik, terima kasih kepada Pak Sam yang sudah membagikan materi bagi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga buat para peserta yang sudah bergabung dan sudah berpartisipasi untuk mendalami setiap materi yang sudah disampaikan oleh narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk pertanyaannya nanti saya batasi dulu untuk setiap pembicara hanya kita berikan pertanyaan 2. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak saya sebutkan, mohon maaf, bukan tidak dihargai, tetapi kita mengingat waktu. Mungkin di lain waktu bisa dihubungi secara pribadi ya narasumber kita. Oke, dari WA tadi saya mendapat pesan dari peserta mengenai pertanyaan. Ini pertanyaannya untuk seluruh narasumber. Jadi nanti mungkin salah satu narasumber bisa membantu menjawab untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah suatu keharusan yang mendesak atau urgensi seorang pendeta harus berapologetika atau hanya biasa-biasa saja? Jadi maksudnya jika mau ya silahkan berapologetika dan juga sebaliknya. Mungkin untuk pertanyaan pembuka silahkan mungkin Pak Sam ya. Sebenarnya ini ditujukan kepada seluruh narasumber. Baik. Saya minta Pak Sam untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Jadi jika pertanyaannya apakah apologetika itu keharusan, jawabannya ya. Karena di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga tadi, ayat 19, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman kita. Jadi apologetika itu keharusan bagi para pemimpin Kristen. Cuman setiap orang masing-masing memiliki fokus yang berbeda di dalam apologetika. Misalnya saya secara spesifik, keahlian saya adalah apologetika karismatik. Karena itu adalah posisi saya sebagai teolog Protestan karismatik. Yang lain mungkin berapologetika terhadap para openan, misalnya menghadapi klaim-klaim dari openan-openan dalam kekristenan. Jadi kalau kita kembali kepada mandat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19, apologetika itu adalah keharusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ayat sudah saya sajikan bagaimana Petrus mengatakan bahwa para pemimpin, yaitu penatua atau pendidik jemaat, memelihara, menjaga kawanan domba itu. Salah satu caranya ialah didaskalia, memberikan pengajaran yang benar. Nah, di dalam pengajaran yang benar itulah, yang diajarkan itulah yang akan disampaikan sebagai bagian dari apologetikanya. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sam untuk jawaban yang telah diberikan. Untuk para peserta, mohon pengertiannya bahwa untuk sesi
tanya jawab ini diskusinya hanya satu arah ya. Jadi nanti saya akan sampaikan pertanyaan dan hanya boleh dijawab oleh narasumber dan penanya tidak diberi kesempatan untuk menanggapi. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Sam. Bagaimana menjelaskan kalimat Yesus dalam Yohanes pasal 20 ayat 7? Di situ ada bunyi Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya dalam bunyi Yohanes pasal 20 ayat 7 Pak mengenai kalimat Yesus yang mengatakan bahwa di situ ada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Saya kira itu masuk dalam ranah eksegesi ya. Tapi secara umum saya akan menjawab bahwa itu Yesus sedang berbicara di dalam kemanusiaannya. Ya. Jadi kekristenan membedakan bahwa Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua natur. Dan di situ Yesus sedang membicarakan dari sisi kemanusiaannya. Ya. Allah adalah Bapaknya, lalu dia menyebutnya demikian. Ya. Nah, saya kira itu. Ya. Tetapi bisa enggak saya akan menjawab saja satu pertanyaan yang sebetulnya sangat penting sekali dari Bapak Dr. Johan Pasaribu. Ya. Silakan Pak. Karena ini kan berkaitan apologetik. Nah, mohon maaf ini pertanyaan dari senior. Ya. Beliau adalah doktor. Ya. Sedangkan kita masih dalam level S2. Ya. Pertanyaannya tadi menurut Alkitab, bagaimana kita menjelaskan keesaan Kristus, Kristus terkait dengan keesaannya. Ya. Nah, secara ontologis, perhatikan ya. Dalam filsafat kita mengenal apa yang disebut dengan epistemologis, itu terkait dengan pencarian kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang valid. Nah, kalau kita menjelaskan secara ontologis tentang keesaan Kristus, maka yang pertama, kita akan menjelaskan bahwa keesaan itu sendiri di dalam Alkitab tidak berarti dalam pengertian satu mutlak. Itu yang pertama. Ya. Bahwa dalam kekristenan, ya, pemahaman tentang keesaan itu tidak sama dengan pengertian satu mutlak. Ya. Jadi keesaan itu bisa berarti satu kumpulan, ya, satu tandan misalkan, ya terdiri dari banyak pisang misalnya satu tandan pisang, satu kumpulan, satu kelompok, satu organisasi dan lain sebagainya. Tadi dalam pengertian satu numerik mutlak. Ya. Lagi pula kata esa itu memang dari kata Sanskerta demikian adanya. Kalau dalam pengertian mutlak, maka kata yang digunakan adalah kata eka. Nah, kemudian yang berikutnya ialah terkait dengan hal itu bahwa kekristenan tidak mempercayai bahwa ada tiga Allah. Kekristenan jelas percaya hanya satu Allah yang esa, tetapi dalam kesaksian Alkitab menyatakan dia dalam tiga kesadaran pribadi. Yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah pernyataan Alkitab. Jadi jelas di depan kekristenan tidak percaya pada adanya tiga Allah, tetapi pada Allah yang esa. Nah, dan Allah yang esa inilah ya salah satu pribadinya menyatakan dirinya berinkarnasi, ya kita kenal di dalam Allah Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian terkait dengan keesaan ini juga, Yesus sendiri mengakui bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Kesatuannya dijelaskan dengan kata Yunani ken, ya, menyatakan kesatuan hakikatnya. Kemudian perbedaannya dinyatakan di dalam kata kai, dan. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kesatuan hakikatnya jelas dinyatakan oleh Yesus di dalam kata kata Yunani ken, kemudian perbedaannya dinyatakan dengan pemisahan menggunakan kata Yunani kai. Ya. Jadi itu saya kira sedikit sebagai tanggapan. Kemudian sebagai ilustrasinya kita menyatakan keesaan Allah bahwa Kristus itu juga adalah pribadi yang berbeda, tetapi esa dalam kealahan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tidaklah sulit bagi Allah yang Maha Kuasa itu untuk menunjukkan keadaan yang demikian. Ya. Misalkan ada satu ilustrasi di satu desa ada banyak macam sumur ya. Pada malam hari biasanya orang bisa keluar rumah dan melihat di sumur itu masing-masing ketika bulan purnama terang. Ya misalkan saja ada
beberapa sumur. Ada 10 sumur lah di satu desa itu, sumur yang digali dalam. Nah, pada malam hari ketika bulan purnama bersinar, orang akan dapat melihat bulan itu di ke-10 sumur itu. Pertanyaannya, apakah ada 10 bulan? Jawabannya tentu saja tidak, hanya ada 1 bulan. Ya. Jadi Allah yang Esa itu dinyatakan dalam Alkitab memiliki 3 kesadaran diri atau kesadaran pribadi sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya kira itu saja. Terima kasih. Lanjut kepada Pak Sam. Baik, statement saya setelah saja. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa apologetika itu bukan permusuhan. Ya. Apologetika itu ialah penjelasan yang rasional dari apa yang kita percayai. Jadi bukan permusuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua, apologetika itu bukanlah penginjilan. Ya. Apologetika itu bukan penginjilan, ya. Tetapi apologetika itu dapat menjadi jalan terbukanya kesaksian dalam kekristenan. Karena kita menjelaskan apa yang kita percayai. Dan apologetika itu di dalamnya ada pembelaan, ada pembuktian, dan juga ada klarifikasi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, apologetika itu adalah suatu keharusan. Kenapa apologetika itu adalah suatu keharusan? Karena dalam apologetika yang kita bicarakan ialah apa yang kita percayai, dan ketika orang bertanya, kita harus memberi jawab itu. Nah, karena apalagi saat sekarang ini, masa-masa yang mengedepankan intelektualitas dan pembuktian yang valid, maka orang Kristen dituntut menjawab dengan cerdas dan memberikan bukti-bukti yang valid. Kekristenan itu tidaklah lompatan di dalam kegelapan, tetapi kekristenan adalah agama yang didukung dengan fakta-fakta yang valid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam.